Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali bersama saya Coach Rian Aprianto. Pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya berada di sebuah pantai ya, Pantai Pangandaran. Memang cuaca yang lagi kurang mendukung, tetapi alhamdulillah banyak sekali yang antusias, banyak sekali yang tetap bahagia, happy dengan keluarga, dengan teman kerja dan sebagainya. Tadi malam kita mengadakan sebuah event, saya diundang oleh sebuah lembaga dan perusahaan untuk mengisi tentang teamwork building. Bagaimana langkah-langkah untuk membangun sebuah tim yang solid, kemudian efektif, dan juga bekerja sama dan kompak loh semua ya. Nah, ternyata berbicara tentang masalah tim tidak terlepas dari yang namanya seorang leader. Karena seorang leader memiliki tanggung jawab yang sangat besar loh semua. Untuk apa? Mengarahkan semuanya. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan Bapak Ibu semua, kita memiliki mobil. Mobil ada 4 roda. Bayangkan kalau seandainya roda di mobil itu hanya 3, kira-kira mobil bisa jalan normal atau tidak? Coba. Tentu tidak ya. Kemudian ketika ada mobil gitu ya, rodanya hanya 2, apakah bisa jalan semua? Tentu tidak. Begitupun sama dalam organisasi, dalam tim gitu ya, kemudian juga dalam lembaga itu terdiri dari berbagai elemen. Ada leader, kemudian juga ada anggota dan lain sebagainya. Dan ketika kita berhasil untuk memasang roda-roda tersebut, kita berhasil untuk membagi job desk tersebut, ketika kita berhasil mengatur semuanya, maka kita akan bisa sampai kepada tujuan kita. Begitupun sama saat membangun tim. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah samakan visi dulu, samakan misi dulu, sehingga apa? Semua elemen tahu job desk dan posisinya masing-masing. Karena ketika kita misalkan di tim kecil misalkan ya, ada 5 orang, ada 10 orang. Yang satu ingin ke kanan ya, yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke depan, yang satu ingin ke belakang misalkan ya, utara, selatan, timur, barat misalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Perpecahan yang terjadi, betul ya. Ketika disatukan sulit sekali gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang leader, yaitu menyamakan visi dan menyamakan misi seluruh tim. Ajak semuanya untuk memiliki visi yang sama, ajak semuanya untuk memiliki misi yang sama. Seolah-olah kita berada di sebuah mobil tersebut dan kita memiliki satu tujuan, yaitu misalkan berkunjung ke kota A. Set, maka akan cepat sampainya dan energi yang kita nanti keluarkan itu nggak akan terlalu banyak daripada misalkan ke A, ke B, ke C baru ke tempat tujuan. Yang kedua, ketika kita ingin membangun sebuah tim ya yang solid, kemudian juga ingin membangun sebuah tim yang ternyata loyal pada kita, apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Tanamkan investasi emosi lebih banyak kepada mereka. Maksudnya investasi emosi apa Kang Rian? Investasi kebaikan, hal yang kita bisa berikan pada mereka. Kalau dalam teori hypnoselling ada sebuah pola namanya sharing, baru closing. Artinya apa? Sharing di sini ngasih dulu, ngasih, baru minta gitu ya, baru closing. Begitupun sama. Saat kita berada di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, kita berada di tengah-tengah tim kita memimpin tim kita misalkan ya, maka kita sebagai leader jangan hanya kita nugasin A, B, C, D, minta A, kerjain A, B, C dan sebagainya, tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berikan sesuatu pada mereka. Contoh, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa membantu tugas mereka gitu, kita bisa mengontrol dan kita bisa gitu ya memberikan sesuatu lain yang membuat mereka itu senang ya. Ketika kita lakukan hal itu, kedekatan emosi kita dapat gitu ya, maka apa yang terjadi? Akan semakin loyal mereka, semakin besar pengorbanan kita untuk mereka, semakin banyak hal yang kita berikan pada mereka, maka akan semakin kuat loyalitas mereka. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar meminta, tetapi kita pun memberikan investasi emosi kebaikan pada hati mereka. Yang ketiga, ketika kita ingin membangun tim yang solid, selain leader, kita perlu semua ya menyatukan hati dari para peserta, menyatukan hati dari anggota tim kita, menyatukan hati dari teman-teman super tim kita. Ketika mereka hubungannya antara mereka dengan kita pimpinan saja, ketika kita nggak ada mungkin mereka nggak akan jalan. Tapi kita bangun hubungan, mereka bukan hanya dengan kita, dekat dengan kita, nurut dengan kita, peduli dengan kita saja, tidak. Tapi buat hubungan, mereka pun hubungannya bagus dengan sesama timnya.
Artinya, saat kita mampu membuat seperti itu, maka apa yang terjadi? Tim kita akan enjoy, tim kita akan kompak, dan tim kita akan terikat. Bukan hanya terikat oleh kontrak kerja, tetapi terikat antara hati dan hati. Semoga bermanfaat ya beberapa tips di sini, dan mudah-mudahan kita bisa langsung nih ya memberikan training tersebut di tempat Anda. Oleh karena itu kami tunggu undangannya untuk bersilaturahim dan juga untuk berbagi lebih banyak lagi. Sekian, saya Rian Aprianto, sukses untuk semuanya dan selamat untuk membangun super tim Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.